Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema overhead crane jenis base crane. Adapun kelompok kami yang pertama saya sendiri, Nanda Satria, dengan nomor NIM 058. Kemudian ada saya, Bayu Harfianto, dengan nomor NIM 071. Baik, langsung ke penjelasan saja. Sebelumnya kita jelaskan apa itu overhead crane. Adalah jenis crane yang dirancang dan dibangun guna menunjang mobilitas dan operasional pekerjaan. Adapun sistem kerja crane ini bergerak di atas rel yang dipasang di bagian atas area kerja. Crane ini sering digunakan di lingkungan industri seperti pabrik, gudang, dan fasilitas manufaktur untuk mengangkat dan memindahkan material berat secara horizontal dan vertikal. Pada kali ini kami mengambil overhead crane dan jenis bridge crane. Bridge crane merupakan salah satu jenis overhead crane yang memiliki dua jalur rel paralel yang terpasang di layar bangunan. Pengangkat terpasang pada sebuah jembatan atau bridge yang dapat bergerak ke samping kanan ataupun di atas di kedua jalur rel ini, yang bisa memungkinkan bridge crane membawa beban dalam kapasitas besar. Adapun gambar dari bridge crane ada di bawah. Kemudian ada bagian utama bridge crane. Yang pertama ada girder atau jembatan, terdiri dari satu atau lebih balok horizontal yang membentang di atas area kerja. Girder ini biasanya dipasang pada dua landasan yang dapat bergerak di sepanjang rel, di dinding atau struktur pendukung. Yang kedua ada runway. Di bridge crane berfungsi sebagai jalur lintasan yang menopang dan mengarahkan pergerakan longitudinal crane, memastikan operasi pengangkatan dan pemindahan beban dapat dilakukan dengan stabil dan efisien sepanjang area kerja yang ditentukan. Yang ketiga ada hoist atau pengangkat. Mekanisme utama untuk mengangkat dan menurunkan beban terdiri dari motor, drum, tali atau rantai, dan hook atau pengait. Hoist biasanya dipasang pada troli dan bergerak bersama troli di sepanjang girder. Yang keempat ada tombol push button, berfungsi sebagai alat kontrol yang digunakan oleh operator untuk mengendalikan berbagai operasi crane, seperti mengangkat, menurunkan, menggerakkan ke kiri atau ke kanan, serta maju atau mundur, memastikan pengoperasian crane yang aman, akurat, dan efisien. Yang kelima ada seater konduktor, berfungsi untuk menghantarkan daya listrik yang stabil dan aman ke komponen bergerak crane, memungkinkan fleksibilitas gerakan dan memudahkan pemeliharaan crane. Dan yang keenam ada saddle, digunakan untuk menopang struktur utama jembatan crane. Saddle ditempatkan di antara bagian penyangga dan balok jembatan yang fungsinya membantu mendistribusikan beban secara merata dari balok jembatan ke kolong penyangga. Baik, selanjutnya ada basic kerja dari basic crane ini yang cukup sederhana. Adapun step pertama yaitu mengangkat beban. Di sini operator menggunakan hook posisi beban menggunakan hoist. Kemudian hook dihubungkan ke beban menggunakan tali atau rantai. Selanjutnya operator menaikkan beban dengan mengoperasikan hoist. Adapun step kedua yaitu memindahkan beban secara horizontal. Setelah beban diangkat, operator menggunakan troli di sepadan girder untuk memposisikan beban ke titik yang diinginkan. Yang kedua, girder dapat digerakkan di sepanjang rel untuk memperluas jangkauan rel. Selanjutnya yaitu menurunkan beban. Setelah beban berada di posisi yang diinginkan, operator menurunkan beban dengan mengontrol hoist. Dan yang terakhir, hoist dilepaskan dari beban setelah beban diletakkan dengan aman. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bridge crane ini, yang pertama kelebihan yaitu fleksibilitas pergerakan. Bridge crane dapat bergerak maju mundur di atas dua jalur paralel yang memungkinkan untuk mengangkat dan memindahkan beban dari satu titik ke titik lain dengan lebih fleksibel. Kapasitas muat yang lebih besar, bridge crane memiliki kapasitas muat yang lebih tinggi daripada jenis crane overhead lainnya. Dan selanjutnya cocok untuk area yang luas, sering digunakan di area kerja yang luas yang memerlukan pergerakan beban di berbagai arah.
kekurangannya yaitu biaya investasi awal yang tinggi. Biaya investasi yang tinggi untuk pembelian dan pemasangan mencakup seperti biaya pembuatan, instalasi jalur rel, dan biaya konstruksi untuk mendukung struktur rel. Selanjutnya pemeliharaan yang rumit, desain bridge yang kompleks membuat pemeliharaan dan perawatannya lebih sulit dan memerlukan biaya yang tambahan. Selanjutnya ada penggunaan ruang yang lebih besar, bridge crane memerlukan ruang yang lebih besar di langit-langit bangunan guna pemasangan jalur rel dan jembatan. Kemudian ada parameter bridge crane. Yang pertama, kapasitas angkat 5 sampai 50 ton. Yang kedua, panjang bentang 10,5 sampai 31,5 meter. Yang ketiga, ketinggian pengangkatan adalah 6 sampai 30 meter. Kecepatan angkat 0,18 sampai 8 meter per menit. Kecepatan troli 20 meter per menit. Kecepatan derek 20 meter per menit. Kelas pekerja A3 sampai A4. Layanan yang disesuaikan. Baik, kesimpulan dari ini yaitu overhead adalah alat pengangkat yang efisien dan aman untuk mengangkat dan memindahkan barang berat di lingkungan industri. Alat ini memiliki sejumlah keunggulan signifikan termasuk efisiensi ruang, kapasitas angkat yang tinggi, fleksibilitas pergerakan, dan titik keselamatan yang tinggi, serta durabilitas yang baik. Keunggulan ini menjadikannya pilihan ideal untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Namun, bridge crane juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu biaya awal yang tinggi, kompleksitas pemasangan, kebutuhan pemeliharaan rutin, dan keterbatasan ruang vertikal secara mobilitas adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan yang ingin mengaplikasikannya. Selain itu, pengoperasian bridge crane memerlukan operator yang terlatih untuk memastikan keselamatan dan efektivitas operasional. Secara keseluruhan, bridge crane merupakan investasi penting bagi industri yang memerlukan solusi pengangkatan beban berat. Asalkan perusahaan siap untuk menangani tantangan terkait biaya, pemasangan dan pemeliharaan. Dengan perencanaan yang tepat dan pelatihan yang memadai, bridge crane dapat meningkatkan efisiensi, keamanan dan produktivitas dalam berbagai aplikasi industri. Mungkin cukup